Tahun 2006 saat saya berusia 25 tahun, saya terkena glaukoma dan kedua belah mata saya akhirnya tidak bisa melihat. Saya menjadi tunanetra total pada waktu itu. Yang paling saya sedihkan adalah saya tidak bisa melayani. Akhirnya saya dibantu sama teman-teman, saya mendirikan pondok persaudaraan. Saya ada rumah kecil, kita buat petak-petak, dan ada 16 orang yang kita tampung, dari orang gila, ibu-ibu yang dibuang anaknya, anak-anak yang dibuang orang tuanya, dan banyak lagi. Dan untuk mencukupi pelayanan ini, saya berjualan ayam ungkep, dan labanya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari beras, makanan, dan kebutuhan kesehatan. Ada 2 orang dari yang kita layani di pondok persaudaraan itu ternyata seorang gay, dan memang perlu pendampingan secara khusus. Saya lebih banyak mendengar mereka tentang cerita mereka, dan akhirnya dari mereka ini mereka mengenalkan saya ke teman-teman mereka. Dan dari perkenalan itu saya bersama teman-teman itu membaptis 20 teman-teman LGBT. Akhirnya kita berusaha untuk bagaimana hidup mereka itu lebih baik. Kita dirikan usaha-usaha kecil seperti jualan seblak, jualan makanan-makanan kecil, supaya mereka itu bisa keluar dari misalnya pelacuran, kehidupan seks bebas, hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. 2017 akhirnya berdiri Gereja Waria di Kota Semarang, dan sampai sekarang ini saya mengembalakan mereka. Saya punya ibu angkat bernama Ibu Irin, dan tahun 2020 beliau itu menampung beberapa orang anak, dan akhirnya kita bersepakat mendirikan panti asuhan di Kota Malang karena beliau bertempat tinggal di sana. Akhirnya kita pinjam kelas di sekolah SMP YPK 2 Malang, dan akhirnya kita sulap kelas-kelas tersebut untuk menampung anak-anak dari tempat kota di berbagai Indonesia. Sekarang ada 46 anak yang ditampung dan dikelola bersama ibu-ibu lansia dari berbagai macam gereja. Setiap hari Kamis di pondok persaudaraan ada persekutuan doa. Nah, salah satu orang yang datang aktif di tempat kami itu adalah suami istri tunanetra yang bernama Bapak Yakub dan Ibu Esther. Dia tergerak juga untuk melayani teman-teman tunanetra, dan akhirnya saya dorong untuk melayani, dan akhirnya berdiri sebuah persekutuan doa tunanetra bernama Persekutuan Doa Tunanetra Immanuel. Nah, hari ini ada sekitar 15-20 tunanetra yang bergabung, dan akhirnya kita menjadi sebuah gereja tunanetra di Kota Semarang. Saya mengajak teman-teman untuk melayani Tuhan, walaupun mungkin kita dalam keterbatasan. Saya pun dalam keterbatasan, mungkin tidak ada dana, tidak ada uang, tapi kita ada tenaga, kita ada pemikiran, dan kita bisa melakukan itu. Mungkin kalau kita sakit seperti saya juga sakit, tunanetra, kena apalah misalnya yang mungkin sulit, jangan jadikan itu halangan atau rintangan untuk kita bisa melayani Tuhan. Dalam keterbatasan kita tetap bisa melayani Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang tergerak untuk memberkati saudara-saudara kita yang tersisih, terpinggirkan, yang mungkin tidak terlayani oleh gedung gereja atau teman-teman di gereja, mari bisa menyalurkan ke Yayasan Bangkit Indonesia Gagah sebagai perwujudan tangan kasih Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus memberkati.